Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu Rabbuna Azza wa Jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perkenankanlah khatib dalam kesempatan khutbah Jumat ini menyampaikan tugasnya, yaitu menyampaikan wasiat yang menjadi rukun dalam setiap khutbah Jumat. Dan wasiat yang paling utama tentu saja wasiat kita menjaga iman, memeliharanya dan mempertahankannya. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk terus beriman sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Semoga Allah nantinya memanggil kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kenapa bulan Ramadan akhirnya ditetapkan sebagai bulannya umat Islam, umat Nabi Muhammad? Karena yang pertama, Al-Quranul Karim sejak pertama kali turun, yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar, memang diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam arti secara keseluruhan Al-Quran yang kita kenal 30 juz, seluruhnya turun di Lailatul Qadar yang adanya di dalam bulan Ramadan. Tetapi turunnya Al-Quran ini tidak seperti kitab-kitab suci yang lain. Taurat misalnya Allah turunkan sekaligus, Quran juga turun sekaligus, tetapi turunnya itu ada dua etape. Ada etape yang pertama yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, itu memang turun sekaligus tapi tidak kepada Nabi Muhammad. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dikawal dengan beribu-ribu malaikat yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dibawa turun ramai-ramai diarak oleh malaikat Jibril, ar-ruh, dan juga beribu-ribu malaikat, tapi tidak ke dunia, tidak ke permukaan bumi, tapi ke langit dunia. Dan bersemayamlah Al-Quran di langit dunia itu selama kurun waktu yang kita tidak tahu. Berlalulah zaman para nabi dan rasul, lalu sampailah kemudian terakhir zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di malam Ramadan juga itulah Al-Quran turun, tetapi hanya 5 ayat saja. Dan para sejarawan termasuk Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa tanggal 17 Ramadan itulah pertama kali turun rombongan pertama ayat-ayat yang Allah turunkan dari langit dunia ke permukaan bumi, atau tepatnya ke Gua Hira di atas Jabal Nur. Saat itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi kita sedang beribadah. Ibadahnya disebut dengan tahannuts, ibadah warisan dari zaman Nabi Ibrahim.
Memang beliau termasuk penganut agama Nabi Ibrahim, diajarkan oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Salah satu bentuk ritual ibadahnya adalah menyepi di dalam gua. Gua Hira itu, hadirin sekalian, adalah gua warisan dari sang kakek. Maka beliau Nabi Muhammad terbiasa menjalankan ritual ibadah khas Nabi Ibrahim yang diajarkan oleh sang kakek, yaitu Abdul Muttalib. Beliau sedang ibadah. Hanya saja sebagai sebuah catatan penting, ibadah model Nabi Ibrahim bertahannuts di goa itu langsung dihapus oleh Allah ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Maka kita tidak pernah mendengar setelah turun ayat pertama Nabi balik lagi ke Gua Hira. Peristiwa turunnya Al-Quran di Gua Hira itu hanya sekali-sekalinya saja. Karena memang waktu itu Nabi Muhammad belum diangkat jadi Nabi. Begitu resmi jadi Nabi, turun dari Jabal Nur Gua Hira, untuk seterusnya belum pernah Nabi balik lagi ke Gua Hira. Karena memang syariat Nabi Ibrahim yang satu itu memang dihapus, sudah tidak berlaku lagi buat kita umat Nabi Muhammad. Maka tidak ada satupun riwayat, entah itu Nabi Muhammad, entah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain yang melakukan ibadah model Nabi Ibrahim itu, karena sudah dihapus. Nah, tetapi Al-Quran menjadi saksi bahwa antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim ada keterkaitan. Ya, ketika Quran pertama kali turun, Nabi Muhammad sedang menjalankan ritual sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah turun 5 ayat yang pertama wahyu itu di malam bulan Ramadan tanggal 17, maka secara rutin Al-Quran turun sampai 23 tahun kemudian. Hanya saja yang menjadi catatan, turunnya Al-Quran selama 23 tahun ini sangat unik. Yang pertama, malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, beliau tidak membawa catatan, tidak membawa teks. Yang disampaikan kepada Nabi hanyalah suara. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu suara, bukan tulisan. Jadi tidak ada satupun teks yang turun dari langit terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita misalnya membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Alif Lam Mim itulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jangan sekali-kali kita bayangkan kitab itu adalah mushaf atau Al-Quran tertulis di atas kertas dalam bentuk mushaf buku, bukan. Yang turun dari malaikat Jibril itu semuanya adalah kata-kata atau kalam yang bukan merupakan tulisan. Di sini sudah berbeda dengan Taurat. Ketika Allah menurunkan Taurat di atas bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam itu turun dari bukit Tursina dengan menenteng Taurat yang tertulis di atas batu-batu berukir. Langsung ditulis dengan tangannya Allah. Lalu isinya adalah perintah petunjuk yang halal, yang haram, yang boleh, yang tidak boleh, berupa teks. Wa fi nuskhatiha ayah, dan pada teksnya itu ada ayat-ayat Taurat sekaligus turun. Sedangkan Al-Quranul Karim turun sedikit demi sedikit, bukan berupa teks tapi hanya berupa suara. Namun memang kita tahu bahwa di zaman Nabi, begitu satu ayat itu turun, maka Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk menuliskannya. Kita mengenal tidak kurang dari 37 orang sahabat yang diangkat oleh Nabi sebagai penulis wahyu secara resmi. Dan mereka secara bergantian terus-menerus mengawal Nabi setiap hari untuk selalu mengikuti Nabi, mencatat ayat-ayat Al-Quran yang turun. Satu hal yang perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah, turunnya ayat Al-Quran itu ternyata kalau kita sejajarkan dengan
urut-urutan yang ada pada mushaf yang kita kenal sekarang ternyata tidak sesuai. Dalam arti turun pertama itu surat Al-Alaq, Iqra, itu adanya di juz 30. Kemudian turun yang kedua surat Al-Muddathir, Al-Muzammil, itu bukan awal-awal surat, itu sudah di bagian-bagian akhir. Lalu kemudian turun lagi suratul Fatihah, itu memang di awal Al-Quran. Tapi setelah itu turunlah ayat-ayat yang acak-acakan, yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam mushaf kita. Tidak mengapa, karena memang itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa terkadang Allah menurunkan satu ayat, sudah turun, sudah dicatat, tapi ternyata turun lagi. Dan disitulah kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabat, itu sudah tidak usah ditulis. Kenapa? Karena itu adalah surat yang sama, ayat yang sama, kalian sudah menuliskannya. Salah satu contohnya adalah surat yang selalu kita baca, suratul Fatihah. Turun 2 kali di Makkah dan turun 2 kali di Madinah dalam kurun 23 tahun. Sebagian turun di Makkah, lalu sebagian turun di Madinah. Surat yang sama dan ayat yang sama. Nah, tentu saja ada hikmah dibalik dari ada ayat yang turun berkali-kali. Salah satunya adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang Arab di masa itu yang punya lahjah yang berbeda-beda, sehingga terjadilah qiraat yang mungkin sedikit berbeda. Memberikan kesempatan, kemudahan mereka untuk bisa melafazkan Quran sesuai dengan dialek yang mereka mampu. Tapi dibalik dari itu semua tentu ada maksud-maksud yang lain yang cukup panjang para ulama membahasnya. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bahwa bagaimana kemudian ayat-ayat Quran yang turun secara acak itu kemudian bisa menjadi mushaf yang kita kenal sekarang ini dengan urutan yang baku. Apakah ini hasil diskusi, hasil musyawarah, atau malah ini hasil ijtihad dari para sahabat? Mengingat Al-Quran itu turun tidak runut seperti yang ada di mushaf. Pertanyaannya, urut-urutan yang ada di mushaf itu apakah sudah baku? Atau bolehkah kita mengacak-acak ulang mushaf tersebut? Bolehkah kita misalnya menyusun mushaf sesuai dengan urut-urutan turunnya wahyu selama 23 tahun? Jawabannya tentu saja tidak boleh. Kenapa? Karena yang turun walaupun acak-acakan itu pada akhirnya kemudian diurutkan ulang berdasarkan petunjuk wahyu, yaitu dari Jibril alaihi salam. Sumbernya adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz yang diturunkan ke langit dunia, yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Itu diturunkan 30 juz, urut-urutannya sama persis yang ada di dalam mushaf kita sekarang. Lalu bagaimana kemudian para sahabat bisa menyusun 30 juz sesuai dengan yang ada di Lauhil Mahfuz? Jawabannya adalah ya tentu saja diberitahu oleh Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kejadiannya adalah Ramadan terakhir Rasulullah. 23 tahun kemudian, ketika 6 bulan lagi Nabi wafat, di bulan Ramadan yang terakhir atau yang ke-9 kalau diurutkan dari mulai adanya puasa di tahun ke-10 Hijriah, disitulah Nabi SAW diajak masuk ke masjid untuk beriktikaf sebulan lamanya, tidak keluar-keluar. Disitulah Nabi Muhammad disuruh membaca ulang seluruh ayat yang sudah pernah diturunkan. Tapi Jibril kemudian memberitahu, setelah baca ayat ini baca ayat yang itu, setelah itu baca ayat yang ini baca yang itu, dan seterusnya. Dan begitulah Nabi melaksanakannya sampai menjadi urut. Lalu Nabi memberitahukan kepada para sahabat juga bagaimana mengurutkannya. Maka tahulah para sahabat seluruhnya bagaimana urutan Al-Quran mulai dari suratul Fatihah, kemudian suratul Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan seterusnya sampai 114 surat yang urut, baik urut suratnya maupun juga urut ayatnya.
Lalu kemudian setelah itu barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dipanggil oleh Allah. Tapi ada satu PR besar, hadirin jamaah sekalian. Urut-urutan yang sudah diberitahukan itu ternyata belum ada bentuk fisiknya. Karena Nabi hanya mengajarkan secara lisan, menghafalnya, dan begitu juga para sahabat mengetahuinya dan menghafalnya di luar kepala. Secara fisik, mushaf yang ada pada saat itu masih berupa lembaran-lembaran kulit yang berserakan, yang masih harus disusun ulang agar sesuai dengan apa yang terakhir diajarkan oleh Nabi. Tapi Nabi sudah terlanjur wafat. Maka proses penyusunan mushaf secara fisik agar menjadi urut barulah dilakukan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di bawah pimpinan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Maka dilakukanlah pengurutan ulang. Seluruh kulit yang sudah ditulis itu kemudian diurutkan dengan cara dibundel per surat. 7 ayat pertama surat Al-Fatihah itu adalah bagian awal. Lalu karena Al-Baqarah 280 ayat, maka kepingan-kepingan kulit itu disusun sedemikian rupa urutannya, lalu diikat, dibundel menjadi satu dengan ketebalan yang bisa kita bayangkan. Kalau katakanlah satu ayat satu lembar kulit, paling tidak ada 200-an kulit yang diikat menjadi satu. Kemudian diteruskan dengan surat Ali Imran sedemikian juga, sehingga ketebalannya sangat tebal. Dan mushaf yang pertama itu tidaklah beredar di tengah masyarakat karena hanya menjadi standar bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika 2 tahun kemudian beliau wafat, maka mushaf standar itu kemudian disimpan oleh khalifah berikutnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai 10 tahun. Barulah kemudian di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, mushaf yang standar itu kemudian disalin dan digandakan untuk dikirim ke berbagai negeri Islam, serta dilakukan screening terhadap seluruh catatan para sahabat yang dulu mereka mencatatnya tapi belum urut. Maka diminta oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk diserahkan kepada beliau untuk dimusnahkan, agar jangan sampai ada beredar mushaf yang urut-urutannya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Karena kalau mushaf itu disimpan oleh pribadi-pribadi para sahabat, boleh jadi mereka terkadang mencatat, terkadang tidak. Terkadang hadir ada satu ayat turun, terkadang tidak, sehingga catatannya tidak lengkap atau urut-urutannya tidak standar. Maka oleh Utsman bin Affan semua catatan para sahabat terkait mushaf itu harus disetorkan kepada beliau untuk dimusnahkan, agar jangan sampai di kemudian hari ada berbagai macam versi mushaf yang tidak standar. Nah, oleh karena itulah kita sekarang menyebut mushaf kita ini seluruhnya di dunia mushaf standar Utsmani, mushaf Utsmani, yaitulah mushafnya umat Islam sedunia yang sudah distandarisasi, dalam arti itu yang sudah diurutkan, sumbernya dari Rasulullah, dari Jibril, dilaksanakan di zaman Abu Bakar dan kemudian digandakan di zaman Utsman, dan selain yang digandakan itu tidak boleh beredar karena boleh jadi ada ayat-ayat yang tidak lengkap atau urut-urutan yang tidak benar. Konon ada kalangan aliran-aliran tertentu di umat Islam yang katanya punya mushaf yang beda dengan mushaf yang kita punya. Sebagian mengatakan boleh jadi itu adalah mushaf yang ditulis oleh sahabat, entah itu oleh Ibnu Mas'ud atau oleh Ali bin Abi Thalib atau siapapun lah, yang sebenarnya sudah dimusnahkan tapi sudah sempat untuk digandakan. Dan yang digandakan itu digandakan lagi dan seterusnya, dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita punya sekarang, yaitu yang sesuai dengan standar dari Utsman bin Affan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang penting untuk kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
selain pertama kali ayat itu turun, maka di akhir dari kehidupan Rasulullah SAW, disitulah mushaf kemudian distandarisasi. Walaupun belum dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk hafalan. Lalu secara fisik dilaksanakan di zaman Abu Bakar dan mulai diedarkan dan digandakan secara resmi oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan itulah mushaf yang kita sebut hari ini sebagai Al-Qur'anul Karim, Quran yang mulia yang dijaga oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Semoga bulan Ramadan ini mengingatkan kita pada sejarah Al-Quran. Semakin banyak kita bisa membacanya, semakin banyak kita bisa mempelajarinya, dan semakin bisa juga kita melaksanakan isi dari Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayat, sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini mari kita sempurnakan rukun-rukun khutbah yang tadi sudah hamdalah, kemudian salawat pada Rasulullah, tilawah, dan juga ada wasiyah. Dan di khutbah yang kedua ini kita lengkapi dengan kita bermohon ampun dan berdoa kepada Allah. Kita awali dengan kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil sahabati ajma'in an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa atba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa 'ala niyyati yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.